Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan wudhu itu sholat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pribadi yang terbaik. Anak-anakku sekalian, itu bukan sekedar basuh anggota tubuh, ia adalah persiapan rohani sebelum berdialog dengan Allah. Maka siapa yang meremehkan wudhu, ia sedang meremehkan sholatnya. Pada mabul berhid sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam najis dan apa itu istinja. Maka hari ini kita masuk ke bab taharah, yaitu tentang wudhu. Wudhu di sini merupakan tindakan mensucikan diri dari hadas kecil dengan cara membasuh anggota tubuh tertentu dengan menggunakan air yang bersih serta mensucikan. Dan kegiatan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam kitab Mabadi Fiqih, dalam bab wudhu ini yang pertama dibahas yaitu terkait fardunya wudhu. Jika salah satu dari fardu tersebut tidak dilakukan, maka wudhu kita tidak sah. Adapun fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama yaitu niat ketika membasuh wajah. Niat tepatnya di dalam hati, bukan di dalam lisan. Dan hal tersebut dilakukan bersamaan dengan awal ketika membasuh wajah. Maksudnya bagaimana? Kita sadar bahwa hal ini bukan sekedar mencuci muka, tetapi suatu ibadah. Makanya dalam kegiatan berwudu ini, ketika membasuh wajah itu dibarengkan dengan niat, yaitu niat wudu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Tanpa niat, wudu hanya menjadi aktivitas seperti cuci muka pada biasanya. Lalu yang kedua yaitu membasuh wajah. Adapun batas wajah yang harus terkena air wudu yaitu bagian atas tempat tumbuhnya rambut kepala dan bagian bawah yaitu bagian dagu, di mana tempat bertemunya dagu dengan tulang rahang, dan bagian samping yaitu di antara telinga kanan dan telinga kiri. Jadi ketika wudhu bagian wajah, seluruh bagian ini harus terjangkau oleh air, dan membasuh di sini harus mengalirkan air ke seluruh bagian wajah, bukan hanya mengusap. Dan membasuh di sini harus mengalirkan air ke seluruh bagian wajah, bukan hanya mengusap. Yang termasuk bagian wajah di sini ada kumis bagi yang punya, alis, dan juga jenggot tipis. Dan ketiganya ini harus keseluruhannya terkena air sampai ke kulit. Jika tidak terkena, maka wudhunya pada bagian wajah termasuk tidak sah. Banyak orang yang terburu-buru ketika wudhu sehingga bagian samping wajah atau bawah dagu sini tidak terkena air, dan hal ini bisa menyebabkan wudhu kita menjadi tidak sah. Pun yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai kepada siku. Siku di sini sifatnya wajib ikut terbasuh. Jika air hanya sampai pada di bawah siku, maka wudhunya belum sah. Kenapa kita harus membasuh air? Rukun yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Siku di sini wajib harus terkena basuhan air wudhu tersebut. Jika air hanya sampai di bawah siku, maka wudhunya belum sah. Karena tangan adalah alat utama manusia dalam berbuat dosa atau kebaikan, maka tangan di sini harus dibersihkan sebelum menghadap kepada Allah. Jadi membasuh kedua tangan sampai siku di sini termasuk rukun wudhu yang wajib dilakukan dengan meratakan air ke seluruh kulit tangan, mulai dari ujung jari hingga siku sebanyak 3 kali. Itu termasuk sunahnya. Jadi siku di sini harus ikut terbasuh dan dipastikan menghilangkan kotoran, entah itu cat atau tinta yang menghalangi air masuk ke dalam kulit. Batas wajibnya air harus mengenai ujung jari, telapak tangan, lengan bawah hingga seluruh siku. Jadi tata caranya di sini dimulai dari ujung kaki hingga ujung siku. Lalu bagaimana jika kita membasuh tangannya dari siku dulu kemudian ke ujung jari? Nah, itu hukumnya diperbolehkan, wudhunya tetap sah. Jadi tidak membatalkan wudhu. Karena membasuh dari ujung jari sampai ke ujung siku itu, dari ujung jari ke siku itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah membasuh tangan sampai masuk ke dalam kulit, dari ujung tangan sampai ke siku itu hukumnya wajib. Kemudian rukun yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala.
Pada bagian ini cukup sebagian kecil saja itu sudah sah menurut mazhab Syafi'i, tetapi lebih utama mengusap seluruh bagian kepala. Dan di sini bedakan antara mengusap dengan membasuh. Kalau membasuh itu mengalirkan air, akan tapi bagian kepala ini hanya mengusap, jadi cukup membasahkan tangan, mengambil air di tangan, kemudian diusapkan ke bagian yang ingin diusap. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mata kaki di sini wajib ikut terbasuh. Dan diperhatikan juga bagian selat-selat jari kaki karena bagian itu sering tidak terkena air. Ada rukun yang terakhir yaitu tertib. Tertib di sini maksudnya yaitu dilakukan sesuai dengan urutan, yaitu mulai dari wajah, tangan, kepala, kemudian hingga kaki. Jika tidak sesuai urutan, maka wudhunya tidak sah. Adapun sunah-sunahnya wudhu atau penyempurnaan wudhu di sini yang tidak membatalkan jika kita tinggalkan, tetapi menyempurnakan pahala ketika wudhu. Di antaranya yaitu baca basmalah dengan mengawali menyebut nama Allah agar wudhu bernilai ibadah. Kemudian sunnah yang kedua yaitu dengan bersiwak dengan tujuan untuk membersihkan mulut sebelum berzikir dan membaca Al-Quran. Yang ketiga yaitu berkumur dan menghirup air ke hidung sebelum melaksanakan wudhu, karena mulut dan hidung di sini merupakan bagian dari wajah. Sunnah yang keempat yaitu mengusap seluruh kepala dan bagian telinga. Telinga di sini termasuk bagian dari kepala, makanya sunnah untuk dibasuh, diusap. Kemudian menyela-nyela tangan, menyela-nyela kaki, dan menyela-nyela jenggot sampai ke seluruh bagian hingga terkena ke kulit. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendahulukan bagian yang kanan daripada bagian yang kiri, karena Islam menyukai bagian kanan karena termasuk bagian baik. Kemudian membasuh 3 kali atau taslis. Jadi setiap rukun dilakukan selama 3 kali basuhan, dilakukan selama 3 kali, muka 3 kali, tangan 3 kali, Nah, selanjutnya yaitu mualat atau berkulur-kulur. Maksudnya di sini tidak berhenti lama hingga anggotanya sampai kering. Misal membasuh muka, kemudian kita pergi kemana, kita tinggal ke depan atau kemana sampai bagian yang kita basuh pertama itu tadi sudah kering. Kemudian kita melanjutkan wudhu untuk melanjutkan bagian yang selanjutnya, yaitu tidak dianjurkan. Sunnah yang selanjutnya yaitu doa setelah wudhu, yaitu doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian adapun hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada 5 perkara. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu bubur dan bubur, seperti kencing, buang air besar, ataupun buang angin. Kemudian hal yang membatalkan wudhu yang kedua yaitu tidur yang tidak menempatkan pantatnya ke bumi, maksudnya tidur yang tidak dalam posisi duduk. Jika kita tidur dalam posisi tegak itu tidak membatalkan wudhu, tetapi jika kita tidur dengan rebahan atau bersandar hingga tidak sadar, itu kita tidak dengan posisi duduk, maka hal itu membatalkan wudhu. Adapun hal yang membatalkan wudhu yang ketiga yaitu hilangnya akal. Hilang akal di sini yang dimaksud yaitu mabuk atau gila atau juga pingsan, itu dapat membatalkan wudhu. Selanjutnya yaitu menyentuh wanita yang bukan mahram meskipun tanpa syahwat menurut mazhab Syafi'i itu dapat membatalkan wudhu. Dan yang terakhir yaitu menyentuh kemaluan tanpa penghalang apapun dengan telapak tangan. Nah, hal tersebut itu juga dapat membatalkan wudhu. Adapun makruhnya wudhu di sini yaitu makruhnya itu boleh tetapi tidak mendapat pahala, yaitu berlebihan dalam menggunakan air dalam berwudhu. Meskipun air yang kita gunakan dalam berwudhu itu banyak, tetapi hal tersebut termasuk perbuatan yang boros dan dilarang. Selanjutnya yaitu berbicara tanpa berzikir, itu hukumnya adalah makruh. Dan yang ketiga yaitu melakukan sesuatu atau minta bantuan di luar wudhu. Jadi makruh di sini yaitu kita wudhu tetapi kita minta bantuan, seperti kita wudhu tapi bagian misal membasuh muka itu dibasuhkan orang lain gitu. Nah, itu maksud dari meminta bantuan. Jadi dalam berwudhu kita harus melakukan kegiatan wudhu itu sendiri. Anak-anakku sekalian, ketika kita membasuh wajah, kita niatkan dalam hati kita, semoga Allah membersihkan wajah kita dari dosa.
Ketika kita membasuh tangan, kita juga berniat semoga Allah membersihkan dari perbuatan yang salah. Dan ketika kita mengusap kepala, kita berdoa semoga Allah membersihkan pikiran kita. Dan ketika kita membasuh kaki, kita berniat semoga langkah kita dijauhkan dari maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan datang di hari kiamat dalam keadaan bercahaya karena bekas wudhu mereka. Maka sempurnakanlah wudhu karena ia akan menjadi cahaya di hari kiamat. Mari kita renungkan, mari kita imajinasi bagaimana wudhu kita. Apakah selama ini kita hidup dengan kondisi yang wudhu? Apakah wudhu kita sudah sempurna? Apakah sudah menghadirkan hati? Jangan sampai kita menjaga sunnah-sunnah saja tetapi kita lalai dengan fardunya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga kesucian lahir dan batin. Demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.